Selamat datang di video pembelajaran kita tentang ekologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pengertian ekologi dan komponen penyusun ekosistem. Materi ini akan membantu kita memahami hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan mereka, serta bagaimana setiap komponen berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Yuk, simak video ini sampai selesai. Pertama kita pahami dulu secara etimologi. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti rumah, dan logos, yang berarti ilmu. Secara sederhana, ekologi adalah ilmu yang mempelajari rumah tempat kita hidup bersama semua makhluk hidup lainnya. Setiap ekosistem terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup dalam ekosistem, seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik adalah elementa hidup, seperti air, udara, cahaya matahari, suhu, dan tanah. Keduanya saling berinteraksi membentuk ekosistem yang seimbang. Komponen abiotik yang pertama adalah tanah. Tanah berperan sebagai substrat atau tempat hidup organisme, menyediakan kebutuhan makhluk hidup seperti unsur hara dan mineral. Tempat melakukan aktivitas hidup. Selanjutnya air. Air dapat melarutkan mineral dalam tanah sehingga mudah diserap oleh akar tumbuhan. 90% tubuh makhluk hidup tersusun atas air. Selain itu, air juga berperan untuk memainkan proses metabolisme. Selanjutnya udara. Di udara terdapat oksigen diperlukan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Lalu ada karbon dioksida yang dibutuhkan sebagai bahan untuk fotosintesis. Udara juga sangat penting untuk menyelimuti permukaan bumi. Selanjutnya adalah suhu dan kelembapan. Keduanya berpengaruh terhadap hilangnya air yang terjadi melalui penguapan. Keduanya juga mampu menyediakan keadaan optimum bagi kehidupan, yang setiap individu sifatnya berbeda. Komponen biotik yang pertama kita bahas adalah produsen. Semua organisme yang dapat membuat makanannya sendiri atau autotrof. Terdiri dari fotoautotrof dan kemoautotrof. Perbedaannya terletak di energi yang digunakan dalam membuat makanan sendiri. Organisme fotoautotrof menggunakan energi cahaya untuk sintesis makanan. Mereka memanfaatkan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen melalui proses fotosintesis. Contoh, tumbuhan hijau, seperti pohon, rumput, dan tumbuhan lainnya yang memiliki klorofil untuk menangkap cahaya matahari. Alga, mikroorganisme yang juga melakukan fotosintesis di lingkungan perairan. Organisme kemoautotrof membuat makanan mereka melalui energi kimia yang berasal dari reaksi oksidasi senyawa kimia tertentu. Mereka tidak memerlukan cahaya untuk fotosintesis, tetapi menggunakan senyawa anorganik, seperti hidrogen sulfida ataupun amonia, untuk menghasilkan energi. Selanjutnya kita bahas konsumen. Yang pertama adalah konsumen primer yang merupakan organisme yang memakan tumbuhan atau produsen. Mereka disebut herbivora karena hanya mengonsumsi materi nabati. Contoh, kambing, memakan rumput dan tumbuhan lainnya. Zebra, memakan dedaunan, rumput, dan tumbuhan kecil. Lalu ada konsumen sekunder. Konsumen sekunder adalah organisme yang memakan konsumen primer atau herbivora. Mereka disebut karnivora karena sebagian besar memakan daging dari hewan lain. Karnivora dapat menjadi pemangsa atau dapat juga mengonsumsi hewan yang sudah mati. Contoh, harimau, memangsa rusa atau hewan herbivora lainnya. Elang, memangsa tikus atau hewan kecil lainnya. Omnivora adalah organisme yang memakan baik tumbuhan maupun hewan. Mereka memiliki kemampuan untuk mengonsumsi berbagai jenis makanan, baik nabati maupun hewani, sehingga mereka berperan di berbagai tingkat dalam rantai makanan. Contoh, beruang coklat, memakan buah-buahan, daun, serta hewan seperti ikan dan serangga. Selanjutnya yaitu detritivor. Detritivor adalah organisme yang memakan bahan organik mati atau detritus seperti sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang sudah mati. Detritivor memecah detritus menjadi bagian yang lebih kecil, yang kemudian dapat diurai lebih lanjut oleh dekomposer. Contoh, cacing tanah, rayap bahkan bintang laut. Terakhir yaitu dekomposer. Dekomposer adalah organisme yang mengurai bahan organik mati menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana, seperti nitrogen, karbon,
dan fosfor, yang kemudian dikembalikan ke lingkungan untuk digunakan lagi oleh tumbuhan. Dekomposer biasanya adalah mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Mereka memecah senyawa organik yang lebih kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana melalui proses kimia atau enzimatik. Demikian pembahasan tentang pengertian ekologi dan komponen ekosistem. Semoga semakin paham bagaimana organisme berinteraksi dengan lingkungan mereka. Jangan lupa like, share, dan follow untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.